Jadi, kita hari ini ada di mana, Yus? Ada di Museum Betawi, Situ Babakan. Di sini kita akan mengeksplor dan menelusuri kebudayaan Betawi yang ada di museum ini. Selamat nonton semuanya. Ayo ikuti kita. Sekarang kita masuk ke spot pertama. Bisa kalian lihat di sini ada baju dari Betawi, yaitu sadaria dan kebaya keranjang. Sadaria merupakan pakaian yang biasa dikenakan oleh pria Betawi. Kelengkapan baju sadaria terdiri dari baju longgar berleher tertutup, lengan panjang dengan 2 kantong tempel di bagian depan bawah baju, kopiah, cukin atau kain sarung yang dilipat dan diselempangkan di bahu. Kemudian untuk bawahannya dipadukan dengan celana bahan berwarna gelap dan sepatu pantofel atau celana kemprong bermotif batik dengan sandal terompah. Lalu ada kebaya kerancang. Kebaya kerancang merupakan pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Betawi. Kelengkapan kebaya kerancang terdiri dari bahan kebaya dibordir kerancang dengan motif kembang pada bagian bawah kebaya dan pergelangan tangan. Untuk bawahannya menggunakan kain sarung batik Betawi dengan motif tumpal, tombak, buket, dan sebagainya. Memakai kerudung dan alas kaki menggunakan slop. Di spot yang sama ada alat berdagang kerak telur, patung ondel-ondel khas Betawi, dan bir peletok beserta rempah-rempah yang terkandung dalam bir peletok. Halo guys, di sini kita sedang berada di salah satu ruangan yang membahas tentang kuliner khas Betawi. Salah satunya pertama ada selendang mayang. Kalau lihat sendiri selendang mayang. Selendang mayang adalah merupakan jenis puding yang berbahan dari tepung keras dan warna-warni. Nah, selanjutnya ada bir peletok. Nah, di sana sendiri gambarnya. Nah, bir peletok atau bir Betawi adalah minuman khas masyarakat Betawi yang sudah populer sejak zaman kolonial. Nah, yang berikutnya, kalian juga pasti nggak asing nih, salah satunya kerak telur. Kerak telur adalah makanan yang khas yang berawal dari Jakarta. Makanan ini banyak sekali dijual di sekitar ibu kota, terutama kawasan hiburan. Nah, yang keempat ada soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto yang khas dari daerah DKI Jakarta. Nah, di sini ada contoh kulineran khas Betawi. Ada es goyang, lalu ada kerak telur, lalu kembang goyang, kue cucur, dodol, dan kue pancong. Nah, di sini juga ada contoh dari makanan asinan, lalu ada es podeng, lalu ada soto Betawi, es selendang mayang, dan juga asinan sayur. Nah, sekarang kita ada di spot ketiga, di tempat alat peralatan tradisional di khas budaya Betawi, guys. Nah, di sini kita bisa lihat alat pertama, alat masaknya di sini ada tungku. Lalu di atasnya kita bisa lihat ini ada yang bisa digunakan mereka ini buat dandang. Lalu di atasnya ada kukusan. Lalu di bawahnya ini ada cobek dan juga berserta dengan ulekannya. Lalu kita pindah di meja yang selanjutnya. Ini juga cobekan dan juga pastinya ada ulekan. Di sini ada ketel, lalu kita di sini bisa lihat di sini ada gelas, ada piring. Ini mungkin peralatan makan dan juga minum yang digunakan di saat itu. Mungkin saat ini juga masih digunakan ya, guys. Lalu kita pindah ke ini biasa kita sering banget kenal dan juga sering kita temui juga namanya rantang bertingkat. Di lantai yang sama juga terdapat berbagai hiasan meja seperti toples, patung rusa, dan celengan ayam. Lalu ada lesung dan alu, yaitu alat yang digunakan dalam proses pemisahan sekam dari beras dan juga untuk menghaluskan beras menjadi tepung dengan cara ditumbuk. Lalu ada tonggak atau saringan untuk menangkap ikan, udang, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada mesin tik dan lampu gantung. Lampu gantung merupakan lampu bersemprong yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Biasanya lampu ini digantung di langit-langit rumah dan digunakan untuk pengganti lampu pada saat listrik padam. Lalu ada alat makan dan minum pada zaman dahulu, ada yang terbuat dari tanah liat dan keramik. Terus ada alat masak kue kembang goyang, rempah-rempah yang lain, dan panci enamel lirik kuno yang populer pada zamannya. Nah, sekarang kita masuk ke spot keempat. Di sini ada kesenian dari Betawi. Dan di sini adalah Gambang Kromong. Gambang Kromong itu adalah himpunan alat musik gambang dan kromong yang dilengkapi dengan suling, gong, gendang, kecrek, sukong,
Taehyun, Konghyun, dan Niknong. Musiknya mengiringi lirik-lirik lagu Betawi dengan melodi-melodi Cina untuk menyamarkan upacara adat seperti pernikahan, nazar, dan sunat. Inilah alat musik dari Gambang Kromong. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke bagian adat pernikahan Betawi. Nah, pakaian adat Betawi yang dikenakan para pengantin merupakan hasil perpaduan antara Tionghoa, Arab, dan Barat. Oleh karena itu, pakaian pengantin ini memiliki nama yang unik, yaitu yang pertama untuk bagian pengantin pria Betawi bernama dandanan care haji, dan untuk pengantin wanita Betawi bernama dandanan care none pengantin Cine. Fun fact tentang adat pernikahan Betawi, biasanya keluarga mempelai pria akan memberikan seserahan kepada mempelai wanita. Biasanya berupa tas, sepatu, handuk, sabun, alat mandi, baju, dan yang paling unik dan yang mungkin biasanya wajib ada di pernikahan adat Betawi, yaitu roti buaya. Roti buaya ini benar-benar berbentuk seperti buaya kecil dan rasanya cenderung manis. Kalau kalian dari keluarga Betawi, pasti kalian pernah merasakan roti ini. Sekarang kita masuk di bagian pakaian yang digunakan oleh jawara dan pemuka di masyarakat pada saat itu atau di saat sekarang. Dengan memiliki berbagai warna seperti hitam, merah, dan putih. Pangsi putih dipakai oleh yang jaga silat dan jaga pemuka agama. Biasanya pesilat itu yang memakai pangsi putih. Dulu belajar mengaji dan engkong haji. Sedangkan pangsi hitam biasa dipakai para centeng, tapi ada juga dipakai oleh kiai. Sementara pangsi merah biasanya diartikan orang yang tinggi ilmu silatnya dan juga agamanya. Sekarang kita masuk ke spot kelima yang berada di lantai 1, yaitu rumah adat. Rumah adat tipe gudang. Rumah gudang tersebut merupakan rumah dari suku Betawi yang letaknya berada di daerah pedalaman. Ciri khas rumah tipe ini pada umumnya memiliki denah berbentuk persegi 4 memanjang ke belakang. Atapnya berbentuk pelana dan struktur kerangka kuda-kuda dan memiliki perisai yang ditambahkan oleh satu elemen struktur atap, yaitu jurai. Selain itu, juga mempunyai sepenggal atap mirip yang bisa disebut topi atau dak. Lalu, di sini ada rumah adat tipe joglo yang berasal dari daerah Jawa, teman-teman. Yang menjadi ciri khas rumah joglo ini adalah suatu dari bagian segi 4 yang ada pada salah satu garis panjangnya. Terdapat juga dari kiri ke kanan pada bagian ruang depan rumah tersebut. Lalu rumah joglo ini juga memiliki denah berbentuk bujur sangkar, teman-teman, yang terbagi ke dalam 3 kelompok, ruang yang sama seperti rumah kebaya. Nah, setelah kami udah jelasin beberapa hal tentang Betawi yang ada di museum ini, sekarang aku pengen deskripsiin tentang suasana museum Betawi yang ada di Setu Babakan ini. Di pusat museum Betawi ini terdapat panggung berbentuk lingkaran yang biasanya dipakai untuk pertunjukan atau perlombaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kebetulan banget kita bertemu adik-adik kecil yang sedang pengen lomba di sini, guys, dan kita akan melakukan sedikit wawancara dengan mereka. Kalian bisa simak wawancaranya ya. Oke, aku mau tanya nggak nih, nama kalian tuh siapa aja? Dari mana nih? Saya Nail. Nail, ini Fatan. Fatan. Z. Gilbran. Oh, Gilbran. Ini kalian satu sekolah? Iya. Oh, satu sekolah. Kelas mana nih? Iya. 8. Oh, 8. Kelas berapa aja atau beda-beda? Lima. Dia sendiri 4. Oh, 4 paling muda ya? Tapi udah sibuk banget ini jadwalnya. Kalian ngapain sih ke sini? Syuting apa tuh? Drama si Pitung. Oh, keren. Yang beda sendiri sih. Oh, kamu apa? Ini katanya beda, Kak. Gerak dan lagu. Jadi gerak dan lagu. apa namanya, joget sambil nari sambil nyanyi. Oh, menguras energi banget ya. Tapi seru dong, Kak. Iya. Seru sih. Halo coba. Ini kalian pertama kali kesini atau udah sering? Udah sering. Oh, udah Setiap hari sering. lo citis, Oh, setiap hari. Oh, keren banget. Ini kalian sendiri atau bareng orang tua? Bareng orang tua. Sendiri. Oh, kalian ada yang sendiri, ada yang bareng, ada yang sendiri. Kalau yang sendiri rumahnya dekat? Jauh. Oh, jauh, Margonda. Margonda, apa sih namanya? Apa tuh? Polsek Beji situ. Polsek, iya dekat daerah ini ya, Margo gitu ya? Iyalah dekat situ. Naik apa? Naik.
Oh iya, keren. Ada Ada yang naik buruk. Ada naik pesawat. oh, mau naik pesawat, keren. Keren deh. Oh, Ada landing di situ. oh iya. Ada yang naik helikopter gak? Ada. Kalian ini tuh kayak dipilih dari sekolah atau gimana? Dipilih. dari sekolah. Enggak, ini satu sekolah semua, tapi dipilih gitu. Nanti Seleksi lagi ya? ya. Keren. Sekolah ini udah ada syuting-syutingan. Gugup gak kalian tampilnya atau ada rasa-rasa? Agak kejang-kejang. Oh, kejang-kejang. Ya, kejang-kejang, insya Allah bisa kok. Udah selesai. Udah selesai. Oh ya, ini semangatin temen yang belum. Semoga semangat. Ya, semangat ya. Belum jam berapa tampilnya? Habis ini Habis ini mau tampil. Oh, berarti tadi tuh yang di depan lagi tampil itu teman kalian? Oh. Buruk itu. Oh, buruk. Tari. Oh iya, tari. Di sini ada yang bisa nari? Ya. Oh iya, tadi kan yang ini ya nari ya. Keren. Ya udah, makasih ya. Makasih ya waktunya. Caranya. Nah, bye. Mau dadah dulu ke kamera, dadah. Jadi kita udah menelusuri dan mengelilingi museum ini. Tadi di spot pertama ada Baju khas Betawi, lalu juga ada alat masak tradisional alat Betawi, lalu ada makanan kuliner khas Betawi. Lalu ada baju adat pernikahan Betawi dan alat musik Betawi dan apa ini? Seserahan sama ada roti buaya yang biasa dibawa ketika pernikahan. Lalu samping kita juga ada alat musik tradisional Betawi. Musik dan kesenian Betawi. Seperti ada alat musiknya dan juga tariannya yang bisa kalian dapat lihat dan secara langsung di museum ini. Ada rebana juga. Iya guys. Oke, usai sudah kita izin pamit ya guys. Bye bye.